Selamat hari Minggu dan salam sejahtera buat kita semua. Kita sungguh bersyukur hari ini kembali Tuhan berikan kesempatan untuk boleh bersekutu, memuji dan memuliakan namanya. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulaikan seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, dan mari bersama kita kidungkan lagu yang berjudul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil sebagai lagu pujian pertemuan kita di pagi hari ini. Kami segenap pengurus Christ Chapel Manado menyapa Bapak Ibu yang pagi hari ini berkesempatan beribadah bersama-sama dengan kami. Kita sungguh bersuka cita di hari ini setelah beberapa minggu kita merencanakan, akhirnya Tuhan mengizinkan untuk kita boleh mengadakan ibadah secara persekutuan bersama-sama yang saat ini ada dari kita yang mengikuti tayangan ini dari lapangan bola basket di SD Howland Village. Tapi ada juga sebagian besar juga mungkin Bapak Ibu yang saat ini mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Walaupun kita terpisah dengan jarak, tapi kita sama-sama percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita dalam mengikuti ibadah sepanjang pagi hari ini, karena kita sama-sama dipersatukan dalam roh. Dan kita akan benar-benar memuji dan memuliakan Allah kita melalui persekutuan yang akan kita ikuti bersama-sama. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan di pagi hari ini, dan biarlah ini juga boleh menjadi informasi yang kita ketahui bersama-sama dan kita boleh teruskan kepada mungkin rekan-rekan maupun simpatisan CCM juga yang memerlukan informasi ini. Jadi dimulai hari ini
Minggu 25 Oktober kita akan melaksanakan ibadah secara hybrid. Jadi ada yang mengikuti ibadah di lapangan basket SD Holland Village, tapi ada juga yang mengikuti dari rumah. Dan di minggu-minggu selanjutnya Bapak Ibu kita juga akan melaksanakan ibadah seperti ini. Dan kami ingatkan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu sebelumnya boleh mengisi form yang telah diedarkan sebagai bukti registrasi ya dari Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Dan untuk ibadah sekolah minggu setelah ini masih akan ada juga yang tentunya tautannya telah dikirimkan kepada Bapak Ibu. Silakan boleh bagikan kepada anak-anak dan boleh dampingi anak-anak kita supaya mereka juga mengikuti kegiatan sekolah minggu ini dengan baik. Selanjutnya untuk minggu depan Bapak Ibu, kita akan kembali dilayani oleh Reverend Yohanes Halim. Kita bersyukur untuk ibadah yang nanti akan beliau layani. Kita berdoa untuk seluruh persiapan yang sedang disiapkan oleh Pak Yohanes, supaya nanti beliau boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan yang tentunya penuh kuasa, karena kuasa yang telah diberikan kepada beliau. Dan paling akhir Bapak Ibu, sebagai informasi, kami informasikan kembali, terutama untuk Bapak Ibu, anggota Christ Chapel Manado, bahwa tiap hari Rabu malam kita bersama-sama melaksanakan kegiatan prayer meeting. Jadi pastikan Bapak Ibu mengambil bagian dalam kegiatan ini, karena kita percaya ini adalah kesempatan, ini adalah sarana anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai satu jemaat untuk kita boleh dikuatkan. Bersama-sama kita menghadiri kegiatan ini dan kita boleh menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Nah, melanjutkan ibadah kita di pagi hari ini Bapak Ibu, saya mengajak untuk Bapak Ibu yang saat ini mungkin mengikuti ibadah bersama-sama dengan keluarga, dan Bapak Ibu juga yang mengikuti ibadah ini di lapangan bola basket SD Holland Village, untuk boleh saling menyapa rekan-rekan yang duduk di samping kiri dan samping kanan. Walaupun kita dibatasi oleh protokol kesehatan, kita tidak boleh memberikan salaman gitu Bapak Ibu, tapi saya yakin Bapak Ibu punya cara untuk menunjukkan ekspresi bahwa Bapak Ibu bersuka cita di pagi hari ini boleh mengikuti ibadah bersama-sama dengan sesama orang percaya. Mari kita berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Mari kita membaca secara bertanggapan bacaan dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari kita puji dan agungkan nama Tuhan dengan bersama-sama kita kidungkan lagu yang berjudul Mari Tinggikan Allah Kita, karena memang Dialah yang layak kita tinggikan dan kita agungkan. Mari tinggikan Tuhan Allah
Tuhan, kami mau meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Karena memang Engkau layak ditinggikan. Kami sungguh bersuka cita di pagi hari ini untuk rahmat-Mu yang selalu baru, yang terus kami rasakan. Berbulan-bulan kami menghadapi situasi yang sulit, tapi tak pernah berhenti Tuhan menunjukkan kasih setia-Mu pada kami. Dan Tuhan tunjukkan bahwa memang hanya ketika kami berharap di dalam Engkau, kami akan menemukan damai sejahtera, sukacita, dan rasa aman yang tidak pernah bisa akan diberikan oleh dunia ini. Dan kami sungguh bersuka cita kalau di pagi hari ini kami boleh datang bersekutu, menyembah Engkau. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami yang datang dengan segala keberadaan kami. Selama 1 minggu kami boleh bekerja melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Begitu banyak tantangan yang Tuhan izinkan kami hadapi, tapi kami percaya ketika kami berkumpul saat ini Tuhan yang akan menolong kami untuk kami boleh memusatkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh fokus memberikan penyembahan kami yang sepenuhnya kepada Engkau. Ini doa syukur dan permohonan kami. Biarlah Tuhan memberkati persekutuan kami di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, mari kita akan mengkidungkan 2 lagu berturut-turut. Lagu yang pertama berjudul I Stand in Awe, dan kita akan lanjutkan dengan lagu yang kedua yang berjudul He is Exalted. Dan marilah kita berikan pujian pengagungan kita yang datang dari hati kita untuk memuji dan memuliakan Allah kita di pagi hari ini.
exalted, the King is exalted on high. He's exalted. He's exalted, the King is exalted on high. I will praise him. He's exalted, forever exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin sudah tidak terlalu kuat untuk berdiri terlalu lama. Tapi kalau memang Bapak Ibu masih cukup kuat untuk berdiri, mari tetap berdiri dan kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman kita di pagi hari ini yang diambil dari Katekismus Kecil Westminster, pertanyaan 65 dan 66. Apakah yang dilarang melalui perintah kelima? Perintah kelima melarang pengabaian atas atau melakukan apapun yang melawan kehormatan dan kewajiban yang dimiliki semua orang dalam berbagai tempat dan hubungan. Apakah alasan-alasan yang dilekatkan kepada perintah yang kelima? Alasan-alasan yang dilekatkan kepada perintah yang kelima adalah sebuah janji akan panjang umur dan kemakmuran. Sejauh itu melayani kemuliaan Allah dan kebaikan mereka sendiri bagi semua orang yang memelihara perintah ini. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk. Dan saat ini mari kita datang menghadap tata kasih karunia Tuhan secara komunal. Kita bawa pengakuan dosa kita. Bapa Surgawi, kami mengaku bahwa naluri keberdosan kami terkadang mendorong ketakutan dan menahan kami dari memenuhi kehendak-Mu. Kami takut untuk mengeluarkan dana dari kas kami untuk menolong para orang tua. Kami menahan diri dari usaha ekstra untuk membahagiakan orang tua kami. Kami sekedar ingin hidup untuk menikmati masa muda kami. Padahal Engkau tidak menahan diri untuk menyelamatkan kami. Kami menyesal. Ampuni kami yang tidak bersegera menolong orang tua kami. Ampuni kami yang tidak setia. Ubahkanlah hati kami oleh Roh Kudus agar kami dapat memenuhi Taurat-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dan saat ini Bapak Ibu, secara pribadi kita datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi pelanggaran kita. Bahkan ketika kita tidak mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang telah kita buat, biarlah saat ini kita datang dengan kerendahan hati, mengaku semua kelemahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui semua kejahatan kami, Tuhan. Engkau tahu kebobrokan hati kami. Di pagi ini kami datang memohon belas kasihan Tuhan. Dengan hancur hati kami datang menyembah-Mu, Tuhan. Karena hanya kepada Tuhanlah kami bisa memasrahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bawa pengakuan kami. Amin. Dan saat ini dengarkanlah janji pengampunan yang diambil dari Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan
dengan limpahnya. Biarlah ini boleh menjadi janji buat kita semua, sehingga kita boleh bersukaria di dalam Tuhan. Ketika kita telah mengaku semua dosa kita percaya bahwa Tuhan itu adalah setia dan adil. Dan saat ini Bapak Ibu, mari sekali lagi kita menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Kita satu dalam doa dan kita menaikkan doa-doa yang telah kita persiapkan sebelumnya. Kita berdoa. Segala kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Syukur kami kepadamu Tuhan. Segala berkat, kasih setiamu yang tidak akan pernah bisa kami daftarkan satu persatu. Ketika kami harus mendaftarkan semuanya Tuhan, kami disadarkan betapa Tuhan sungguh berkasih karunia dalam kehidupan kami. Mungkin ada masa-masa dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, kami meragukan kasih setia Tuhan. Kami berpikir bahwa ketika Tuhan tidak memenuhi apa yang menjadi permintaan kami, Tuhan sedang menghukum kami, Tuhan tidak mengasihi kami. Tapi sebaliknya, ketika Tuhan menahan tidak memberikan apa yang kami minta, itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa ada yang terbaik, yang lebih baik daripada apa yang kami pikirkan. Tolong kami Tuhan untuk kami tidak pernah mempertanyakan akan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bahkan ketika situasi kehidupan menghimpit kami, ajarkan kami untuk terus boleh melihat bahwa benar Tuhan itu baik, dan memang benar Tuhan adalah baik dalam kehidupan kami. Di pagi ini kami datang berterima kasih Tuhan, setelah berbulan-bulan kami mengadakan ibadah secara daring. Di hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami mengadakan ibadah secara hybrid. Terima kasih untuk kerjasama yang Tuhan berikan sehingga kami boleh berkolaborasi, dan Tuhan mungkinkan pada pagi hari ini kami boleh mengadakan ibadah. Sebagian dari kami mengikuti di lapangan basket SDA Holland Village. Kami sungguh bersuka cita untuk persekutuan yang boleh tercipta ini Tuhan. Karena kami tahu memang sejatinya kami orang percaya dipanggil untuk terus bersekutu. Dan inilah salah anugerah yang Tuhan berikan pada kami untuk kami boleh ditolong. Semakin kami menyadari akan panggilan kami di hadapan Tuhan, dan menyadari bahwa perjalanan iman kami tidak pernah dipanggil untuk menjalani itu dengan sendiri. Tapi Tuhan menempatkan di sekeliling kami orang-orang yang rela untuk menolong kami, menantang kami, bahkan ketika dalam keadaan sulit, mereka juga memberi diri mereka Tuhan untuk menolong kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami, karena kami percaya Tuhan bekerja melalui orang-orang ini, mendewasakan kami, dan menolong kami untuk kami boleh semakin berpengharapan dalam Tuhan. Tuhan, dalam rangkaian doa ini kami juga teringat untuk rekan-rekan kami, dengan segala keberadaan mereka yang mungkin saat ini ada yang sedang sakit. Kami tidak tahu secara pasti kondisi mereka satu persatu, tapi kami percaya Tuhanlah yang akan terus menolong mereka, menopang mereka, memberkati semua usaha yang mereka lakukan untuk memperoleh kesembuhan. Berkati semua obat-obatan yang mereka konsumsi, tenaga medis yang bekerja biar Tuhan yang pakai, supaya mereka juga boleh bekerja dengan sedemikian rupa, bukan mengandalkan kekuatan mereka, tapi sungguh mengandalkan Engkau sebagai Tuhan yang sebagai tabib yang sejati Tuhan. Kami berdoa juga mungkin ada di antara kami yang saat ini Tuhan sedang terhimpit secara ekonomi. Kami tidak tahu secara pasti apa yang menjadi kesulitan dari rekan-rekan kami. Tapi kalau memang Tuhan mengizinkan kami untuk kami boleh menjadi saluran berkat bagi keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami ini, biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh peka melihat situasi ini Tuhan. Biarlah kami juga sebagai satu gereja boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena kami percaya Tuhan, kami hadir sebagai tubuh Kristus, untuk kami boleh juga menjadi berkat bagi orang lain, sehingga mereka boleh melihat Kristus di dalam kami. Kami juga saat ini Tuhan terus mendoakan untuk semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati semua usaha yang sedang dilakukan. Pengadaan vaksin dalam waktu dekat ini menjadi harapan kami Tuhan, tapi kami tidak mau menaruh pengharapan kami kepada usaha manusia. Karena kami percaya itu hanya adalah alat yang Tuhan gunakan. Karena ketika Tuhan tidak memberkati, semuanya itu sia-sia. Menjadi sia-sia usaha yang kami kerjakan. Tuhan, kami terus memohon, biarlah selama 7 bulan terakhir ini Tuhan boleh memproses kami.
Dan ketika Tuhan luputkan kami boleh keluar dari keadaan sulit ini Tuhan. Kami boleh tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kami seriusi dalam perjalanan kehidupan beriman kami. Karena mungkin selama ini Tuhan, bertahun-tahun kami mengklaim bahwa kami adalah pengikut Kristus, tapi itu hanya sekedar menjadi status. Kami tidak tahu Tuhan, apa yang harus kami kerjakan dengan status itu. Padahal Tuhan terus menunjukkan dengan cara-caramu yang ajaib, bahwa kami adalah orang-orang yang dipanggil untuk mengerjakan satu misi kerajaan Allah dimanapun Tuhan telah tempatkan. Tuhan, kami mohon biarlah dengan pekerjaan yang kami lakukan, apapun pekerjaan itu Tuhan, biarlah kami terus melihat dengan kacamata Alkitab, bahwa kami dipanggil untuk mengerjakan bagian kami masing-masing dengan penuh setia. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan kirimkan. Kami boleh memastikan ada keadilan di mana kami bekerja. Tuhan juga tolong untuk kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain, dimanapun Tuhan memimpin kami. Tuhan, secara khusus kami juga dalam rangkaian doa ini mau mendoakan untuk pemerintah kami, terutama pemerintah di Sulawesi Utara dan di Kota Manado, dalam rangkaian pilkada yang sedang kami tempuh. Beberapa bulan ini Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati semua tahapan yang sedang dikerjakan. Dan kami juga boleh diberikan kemampuan untuk kami juga boleh berpartisipasi aktif dengan cara-cara yang berbeda mungkin dari sebelumnya. Tapi kami boleh mengusahakan cara yang terbaik sebagai wujud partisipasi kami sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan yang memberkati semua proses ini, dan pada waktunya Tuhan akan memberikan pada kami pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan kalau ada anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memimpin kami, biarlah Tuhan yang pakai mereka dengan cara Tuhan, untuk mereka juga boleh mengusahakan keadilan, kesejahteraan di mana mereka Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami di pagi hari ini ketika kami boleh menaikkan doa-doa kami. Tolong kami Tuhan, untuk boleh terus merindukan Tuhan, merindukan persekutuan bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Karena kami percaya Tuhan, ini adalah sarana anugerah yang telah Tuhan anugerahkan pada kami. Sehingga dalam perjalanan iman kami terus merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ini doa syukur terima kasih kami kepadamu yang kami persembahkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dan saat ini Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan untuk kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari dengarkan satu ayat Alkitab yang kiranya ini boleh menolong kita ketika kita memberikan persembahan, kita memberikan dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dan tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dan tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Biarlah kita memberikan dengan hati yang penuh sukacita, memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita kidungkan bersama-sama lagu yang berjudul Syukur Padamu, Ya Allah. Syukur padamu, Ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri
kasih yang besar. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita doakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami di pagi hari ini. Kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang menerima besar kecilnya persembahan yang telah kami kumpulkan. Karena kami percaya setiap berkat yang boleh kami berikan sebagai wujud persembahan kami di pagi hari ini datangnya daripada Tuhan. Kami mau mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang kiranya memberkati semua yang telah kami berikan pagi hari ini, persembahan dan persepuluhan kami, untuk dipakai untuk pekerjaan pelayan Tuhan. Kami percaya berkat-Mu ada bagi kami, dan Tuhan akan memberkati semua pekerjaan yang kami kerjakan. Dan biarlah Tuhan yang akan terus menggerakkan kami, untuk kami terus menyadari bahwa persembahan kami yang sejati adalah ketika kami memberikan hidup kami yang seutuhnya, bukan memberikan rupiah kami. Walaupun kami juga percaya itu juga boleh menopang pekerjaan Tuhan, tapi kami juga percaya bahwa Tuhan bisa menggerakkan orang-orang yang mungkin bukan juga menjadi anggota jemaat kami untuk mereka juga boleh menopang pekerjaan Tuhan di Gracia Chapel Manado karena mereka merasa terberkati. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang memberkati apa yang kami persembahkan di pagi hari ini, dan biarlah Tuhan yang dimuliakan. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur berterima kasih. Amin. Dan saat ini Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang kita percaya ini menjadi momen puncak dari ibadah kita di pagi hari ini. Karena kita akan dididik dalam kebenaran. Nah, saat ini saya persilakan kepada Pak Philip Manurung untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian di hari ibadah kita pada hari ini. Jikalau Bapak Ibu pada saat ini melihat tayangan ini, besar kemungkinan itu berarti saya sedang berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, karena hari ini adalah pertama kalinya kita kembali mengadakan ibadah tatap muka. Dan saudara-saudaraku, betapa kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Terlebih ketika kita menyadari bahwa hari ini persis 7 bulan telah berlalu dan kita diberikan kesempatan, Tuhan membukakan jalan kepada kita untuk kita bisa berkumpul, bersekutu, beribadah tatap muka sebagaimana yang kita rindukan selama ini. Kalau ingatan saya tidak salah, tanggal 22 Maret adalah pertama kalinya kita mengadakan ibadah secara online. Dan 7 bulan persis, tanggal 25 Oktober untuk pertama kalinya kita kembali bertatap muka. Saudara-saudaraku, Tuhan menuntun langkah-langkah kita, menuntun jalan jemaat CCM untuk bisa berkumpul kembali. Puji nama Tuhan. Dan saudara-saudaraku, kita terus melanjutkan akan eksposisi kita dari surat 1 Tesalonika. Dan termasuk pada hari ini, tetapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit introduksi bagi kita untuk bisa sampai kepada pembacaan untuk hari ini. Saudara-saudaraku, ora et labora. Kita mungkin pernah mendengar konsep teologis yang diperkenalkan pertama kali oleh para biarawan di abad pertengahan ini. Artinya berdoa sambil bekerja. Pepatah ini untuk menekankan keseimbangan bagi jemaat orang-orang Kristen untuk tidak hanya berdoa tetapi juga bekerja dengan maksimal. Saya tidak tahu apakah Rasul Paulus akan mendukung
cara pandang seperti ini. Tetapi yang saya bisa pastikan saudara-saudaraku bahwa Paulus memiliki prinsip ora et robora. Ora et robora. Berdoa dan menasehati. Itulah yang dikerjakan oleh Paulus, itulah yang tampak di banyak surat-suratnya. Ketika Paulus mendoakan bagi jemaat, dia juga menasehati mereka. Apa yang didoakannya, itu juga yang menjadi pokok ajarannya. Apa yang didoakannya, itu juga yang dinasihatkannya kepada jemaat. Kalau kita masih ingat Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, 2 minggu yang lalu kita telah membaca isi pokok doa Paulus di dalam akhir dari pasal yang ketiga. Paulus berdoa untuk jemaat Tesalonika dan secara garis besar ada 2 pokok doa utama yang dinaikkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Yang pertama, Paulus berdoa agar kiranya Tuhan Allah melimpahkan kasih persaudaraan di antara mereka. Dan yang kedua, saudara-saudaraku yang tidak kalah penting, Paulus berdoa supaya jemaat Tesalonika menjalani hidup tetap kudus dan tak bercacat cela di hadapan Allah. 2 pokok doa ini, saudara-saudaraku. Dan minggu lalu kita telah dipimpin oleh Bapak Dalpin Tanan untuk mengeksposisi 8 ayat pertama dari pasal keempat. Dan di situ kita melihat nasihat Paulus untuk jemaat Tesalonika. Nasihatnya supaya jemaat hidup kudus di hadapan Allah. Jadi apa yang didoakannya tadi sekarang menjadi pokok ajarannya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini sesuai dengan pokok-pokok doanya Paulus di pasal yang ketiga itu, kita akan melihat nasihat Paulus yang selanjutnya, yaitu nasihat tentang kasih persaudaraan. Saya akan membacakan kepada kita semua 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayat 9 sampai dengan yang ke-12. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Sebab kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu juga kamu lakukan terhadap semua saudara di seluruh Makedonia. Tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri. Dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar. Dan tidak bergantung kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan kutipan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 sampai dengan 12. Sebelum kita merenungkan, saya mengajak kita kembali untuk bersatu dalam doa meminta hikmat daripada Tuhan. Bapa Surgawi, ini hari yang menyukakan bagi kami, khususnya jemaat CCM. Untuk pertama kali setelah 7 bulan kami mengadakan ibadah secara hybrid, bertatap muka, dan ada juga yang mengikuti dari rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah memimpin jemaat-Mu, dan sekarang Engkau juga akan terus memimpin kami melalui pemberitaan firman, pemberitaan khotbah yang Engkau sendiri telah tetapkan pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin kami semua, berilah kepada kami telinga sebagai seorang murid, hati yang lapang sebagai seorang hamba yang mau mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada jemaat. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jadi hari ini kita akan merenungkan kelanjutan dari pasal keempat 1 Tesalonika di bawah judul mengasihi lebih, dihormati lebih. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang kita baca tadi di ayat yang ke-9, bacaan hari ini dimulai dengan sebuah klausa yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang kasih persaudaraan. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Ini adalah gaya bahasa Rasul Paulus, saudara-saudaraku, sebagaimana yang kita juga akan temukan di pasal yang kelima ayat pertama.
Tidak perlu dituliskan kepadamu. Itu berarti gaya bahasa Paulus untuk mengatakan bahwa dia tidak perlu mengingatkan sesuatu. Dia tidak perlu mengajarkan kembali sesuatu kepada jemaat karena dia yakin bahwa jemaat sudah melakukannya, sudah faham. Tetapi apa itu kasih persaudaraan? Kasih persaudaraan, saudara-saudaraku, di dalam secara etimologi bahasa aslinya adalah Philadelphia. Dari dua kata, philo dan adelphos. Cinta, kasih, dan saudara. Ini adalah suatu gestur, suatu dorongan, suatu kesediaan di antara sesama orang Kristen untuk berempati, untuk peduli terhadap sesama anggota tubuh Kristus. Dan 2 minggu yang lalu, saudara-saudaraku, kalau kita masih mengingat Tuhan kita Yesus Kristus menekankan suatu signifikansi terhadap Philadelphia ini, terhadap kasih persaudaraan. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 35, Tuhan Yesus mengaitkan Philadelphia kasih persaudaraan ini dengan identitas sebagai murid-muridnya. Tuhan berfirman, kamu adalah muridku jikalau kamu saling mengasihi. Jikalau di antara orang-orang Kristen, di antara pengikut Kristus saling menunjukkan kasih. Itulah tanda, itulah ciri bahwa mereka sungguh adalah murid-muridnya. Dan itu yang kita lihat jelas, saudara-saudaraku, dipraktikkan oleh jemaat Tesalonika. Di antara mereka ada saling kepedulian, saling memperhatikan. Dan khususnya kita ingat mereka berada di dalam konteks penganiayaan ketika itu. Mereka akan memperhatikan saudara-saudari mereka yang kekurangan. Mereka mungkin akan mengunjungi saudara-saudari mereka yang dipenjara oleh karena imannya. Mereka akan mengirimkan pemberian. Mereka akan mengutus orang untuk menjaga anak-anaknya. Dan bukan hanya di antara jemaat itu sendiri secara internal, saudara-saudaraku. Kalau kita membaca di ayat ke-10 tadi dikatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan, itu juga kamu lakukan terhadap semua saudara, terhadap semua orang-orang Kristen di seluruh wilayah Makedonia. Wow. Kalau kita bisa membayangkan, saudara-saudaraku, mereka juga membuka telinga, membuka hati mereka terhadap kabar-kabar dari jemaat yang lain. Dan mereka mengirimkan pemberian. Mereka mengirimkan sumbangan. Mereka mengirimkan bantuan jikalau mereka mendengar ada jemaat lain yang berkekurangan atau yang mengalami kedukaan. Sungguh jemaat Tesalonika menunjukkan dirinya sebagai murid Kristus. Begitulah seharusnya. Jadi ketika kita membaca penggalan daripada surat Paulus ini, saudara-saudaraku, kita mungkin diajak untuk membandingkan dengan situasi kita di zaman ini. Bagaimana dengan situasi kekristenan di zaman kita? Kita hidup di mana kekristenan pada saat ini, saudara-saudaraku, kita hidup di dalam zaman di mana tidak semua orang Kristen lagi mempraktikkan Philadelphia. Kita harus berani jujur mengatakan bahwa dunia sedang mengalami global warming, pemanasan global, suhu udara semakin meningkat, tetapi kasih menjadi semakin dingin. Empati dan kepedulian semakin mulai dilupakan. Praktik hospitalitas semakin ditinggalkan. Keramah tamahan itu semakin dilupakan. Anak-anak kita tidak lagi memiliki suatu refleks untuk menawarkan air minum bila mana ada tamu datang ke rumah. Mereka sibuk bermain game. Kasih menjadi semakin dingin, saudara-saudaraku. Dan selain itu, kita hidup di dalam zaman di mana bahkan identitas kekristenan itu mulai melenceng. Identitas sebagai murid Kristus itu mulai mengalami penyimpangan. Sekarang, saudara-saudaraku, jikalau secara umum ada orang ditanya, apa sih menjadi ciri orang-orang Kristen? Mungkin orang itu akan menjawab, oh, orang Kristen yang saya tahu, ciri-cirinya adalah dia suka menyanyikan lagu-lagu rohani di rumahnya. Oh, dia hafal lagu-lagu rohani yang kontemporer. Atau mungkin ada orang yang mengatakan orang Kristen, gereja itu adalah yang mengeluarkan album rohani setiap tahun. Apa yang menjadi ciri orang Kristen? Oh, orang Kristen yang saya tahu adalah dia yang bisa berbahasa roh. Apa yang menjadi orang Kristen? Orang Kristen adalah dia yang senantiasa mengalami hidup berkemenangan, berkelimpahan,
promosi terus-menerus, karirnya terus menanjak, hidupnya diberkati. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang serius dia bisa disembuhkan. Itulah orang Kristen. Itulah definisi di zaman sekarang. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan suatu definisi yang sangat jelas yang menjadi ciri identitas daripada orang-orang Kristen. Kamu adalah muridku sungguh jikalau kamu saling mengasihi. Seharusnya saling mengasihi. Philadelphia merupakan ciri di antara kita. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, saya rindu untuk kita semakin menyimak dan mencermati tentang Philadelphia, kasih persaudaraan ini. Dan saya percaya saudara-saudaraku bahwa Philadelphia, kasih persaudaraan ini bukan sesuatu yang muncul secara alami di dalam batin manusia. Ini bukan sesuatu yang muncul dari komitmen ataupun inisiatif manusia itu sendiri. Tetapi kasih persaudaraan adalah sesuatu yang merupakan buah dari pekerjaan Roh Kudus pada jemaat. Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-9 tadi, kamu sendiri telah belajar mengasihi dari Allah. Nah, saudara-saudaraku, dalam bahasa aslinya itu dipakai kata kerjanya adalah theodidaktoi. Diajar oleh Allah. Kamu sendiri telah diajar oleh Allah. Paulus mengatakan demikian dalam hal kasih persaudaraan. Sehingga Paulus tidak merasa perlu lagi menulis surat kepada mereka. Roh Allah sendiri yang telah mengajar jemaat untuk menimbulkan dorongan saling mengasihi di antara mereka. Roh Allah sendiri yang menuliskan di dalam batin mereka, di dalam hati mereka, perintah untuk mengasihi sehingga tidak perlu lagi harus ada tulisan dari luar untuk mengajar mereka. Itu sudah tertera di dalam hati mereka. Dan inilah saudara-saudaraku yang telah dijanjikan Allah dulu kepada Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 33 sampai 34. Tuhan sudah berjanji kepada Yeremia begini. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku, firman Tuhan Yahweh, akan menaruh Tauratku, perintahku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Sehingga tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya. Dalam hal kasih tidak perlu diingatkan. Tidak perlu berbusa-busa pengkhotbah harus mengajarkan terus-menerus. Karena Roh Allah telah menuliskannya di dalam hati jemaat. Maka saya percaya saudara-saudaraku, sejak seorang itu dilahirbarukan oleh Roh Allah, sejak seorang itu mengenakan manusia yang baru, seharusnya dia memiliki dorongan untuk mencintai sesama saudaranya, untuk mengasihi, berempati terhadap saudara-saudarinya di dalam tubuh Kristus. Saudaraku, yang di rumah maupun yang ada di tatap muka di sini. Apakah engkau masih merasakan dorongan untuk mengasihi sesama saudaramu? Apakah masih ada dorongan dan kesediaan untuk berempati, untuk peduli, sekalipun kita tidak bertatap muka dengan mereka pada saat ini? Saya bersyukur saudara-saudaraku, setiap kali saya mengingat wajah-wajah tertentu di antara kita, karena saya tahu bahwa orang-orang ini mereka senantiasa bersegera untuk menolong jikalau mereka mendengar ada saudara atau saudari di dalam Kristus yang mengalami kekurangan atau kedukaan. Ada orang-orang tertentu yang kakinya cepat untuk menolong, tangannya cepat untuk memberikan apa yang dia bisa berikan sebagai pelayanan kasihnya. Dan itu terbukti dalam peristiwa kedukaan yang baru-baru ini dialami oleh seorang di antara kita, seorang saudari. Begitu mendengar kabar, mengalami kedukaan, beberapa langsung tergerak gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Meminjamkan mobil, memberikan ini, menolong, mendampingi ke rumah sakit saudara-saudaraku. Itu wujud daripada ada kasih persaudaraan di antara kita. Dan bahkan bukan hanya di dalam jemaat CCM, tetapi ini juga melibatkan kolaborasi kerjasama antara Christ Chapel. Nah, Christ Chapel Manado menghubungi Christ Chapel Kupang. Dan Christ Chapel Kupang itu menerima saudari kita dan melayani juga dia. Sungguh indah saudara-saudaraku.
Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mengharapkan bukan hanya wajah-wajah yang tadi saya bayangkan. Saya mengharapkan sebenarnya seluruh daripada jemaat CCM, seluruh daripada jemaat Kristus memiliki dorongan yang sama. Dan saya percaya saudara-saudaraku, Rasul Paulus juga merindukan hal yang sama. Dia mengharapkan juga hal yang sama. Itulah sebabnya dia melanjutkan berkata di ayat yang ke-10. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Di dalam bahasa aslinya, perusein malon, ini sebenarnya merupakan lebih cenderung sebuah perintah. Artinya berlimpahlah lebih lagi, meluaplah lebih lagi. Hal itu juga kamu lakukan terhadap semua saudara di wilayah Makedonia, tetapi kami menasihati kamu, berlimpahlah lagi, meluaplah lagi. Maka pertanyaannya bagi kita sekarang adalah bagaimana caranya? Bagaimana kira-kira jemaat Tesalonika? Bagaimana kira-kira orang-orang Kristen dapat menunjukkan Philadelphia kasih persaudaraan dengan lebih sungguh-sungguh lagi? Saudaraku, secara manusia ada beberapa cara yang bisa dikerjakan oleh jemaat. Dan khususnya dalam konteks jemaat Tesalonika, ketika Paulus menasihati mereka lebih bersungguh-sungguh lagi praktikkan Philadelphia kasih persaudaraan. Jemaat Tesalonika bisa memilih dari beberapa opsi untuk dilakukan. Yang pertama, mereka bisa memperluas cakupan dari objek kasih itu. Siapa yang akan mereka kasihi? Jikalau sebelumnya mereka menunjukkan kasih persaudaraan, mengirim bantuan, mengirim pemberian kepada orang-orang Kristen yang ada di Makedonia, mungkin selanjutnya mereka bisa membuka mata mereka dan mengirimkan ke tempat yang lebih jauh, misalnya kepada jemaat di Yerusalem. Itu bagian daripada lebih sungguh-sungguh lagi. Atau misalnya dulu mereka hanya mempedulikan akan orang-orang Kristen, tetapi selanjutnya untuk lebih sungguh-sungguh lagi, mereka juga bisa membukakan, mengulurkan tangan kepada orang-orang non-Kristen. Pilihan berikutnya saudara-saudaraku, jemaat Tesalonika juga bisa memperluas cakupan daripada subjek kasih itu, pelakunya. Jikalau sebelumnya mungkin 50% daripada jemaat di Tesalonika yang aktif berpartisipasi untuk pelayanan Philadelphia ini. Tetapi selanjutnya mereka bisa mengajak yang lain sehingga hampir semuanya bisa berkontribusi bersama-sama dalam pelayanan kasih seperti itu. Jadi subjeknya bisa juga diperluas. Dan ada pilihan yang lain, opsi yang lain. Jemaat Tesalonika bisa memperbesar frekuensi dan jumlah intensitas daripada donasi mereka. Jikalau sebelumnya mereka mengirimkan pemberian bantuan itu sekali sebulan atau sekali 2 bulan, mungkin selanjutnya mereka bisa memikirkan bagaimana setiap minggu mereka bisa mengirimkan pemberian. Itu bagian daripada lebih sungguh-sungguh lagi. Atau jikalau sebelumnya mereka mengirimkan atau memberikan pelayanan kasih disisihkan daripada gaji mereka, maka untuk selanjutnya mereka bisa meniru cara jemaat Yerusalem, yaitu dengan menjual harta benda, menjual tanah dan dibagi-bagikan. Ada banyak cara saudara-saudaraku untuk lebih bersungguh-sungguh lagi menunjukkan kasih persaudaraan di antara jemaat dan termasuk di antara kita. Tidak usah kita berpikir yang muluk-muluk, tetapi lihat apa yang kita punya. Saya tidak bisa memberikan, tetapi saya bisa memasak. Saya tidak bisa menyumbangkan uang, tetapi saya bisa menyediakan kamar jikalau ada tamu. Jikalau ada hamba Tuhan yang datang, silakan mampir ke rumah saya, tidak usah menginap di hotel. Apa yang ada padamu? Itulah maksudnya. Lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya.
Bukalah mata, bukalah telinga, dan bukalah hati kita supaya Roh Kudus bebas bekerja untuk menggerakkan kita bagaimana cara menunjukkan kasih persaudaraan di antara kita. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, ketika jemaat semakin sungguh-sungguh mempraktikkan kasih persaudaraan ini, saya percaya jemaat sebenarnya juga melatih iman mereka. Ya, jadi ketika mereka semakin bersungguh-sungguh menunjukkan kasih, mereka juga melatih iman mereka. Karena apa? Karena mereka diajar untuk semakin tidak khawatir. Di bagian yang lain, Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8, Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu sekalian, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan bahkan berkelebihan dalam kebajikan. Jadi jangan kita khawatir, saudara-saudaraku. Apakah Anda pernah melihat ada orang Kristen yang jatuh miskin karena dia terlalu banyak memberi? Tidak ada yang seperti itu. Tetapi inilah yang diharapkan ketika Paulus mengharapkan jemaat Tesalonika semakin bersungguh-sungguh lagi menunjukkan kasih persaudaraan. Sebenarnya dia juga mengharapkan mereka untuk semakin beriman, semakin bergantung kepada Allah yang memberi, yang sanggup untuk mencukupkan. Jangan khawatir saudara-saudaraku. Masa pandemi yang berlarut-larut ini adalah masa yang sebenarnya kita diminta untuk memberikan pertanggungjawaban iman kita kepada Allah. Masa di mana kita harus lebih berani mempraktikkan kasih persaudaraan di antara kita. Menunjukkan empati dan kepedulian di antara sesama kita. Dan jangan takut, jangan khawatir. Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan mencukupkan. Bahkan melimpahkan dalam segala kebajikan. Dan saudara-saudaraku, sembari jemaat Tesalonika, mereka belajar untuk bersungguh-sungguh lagi mempraktikkan kasih persaudaraan. Paulus menambahkan nasihatnya. Dan nasihat Paulus berikutnya adalah supaya jemaat mencintai kehormatan. Mencintai kehormatan dalam hidup ini. Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-11 tadi, anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Anggaplah suatu kehormatan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, make it your ambition. Jadikanlah ambisimu untuk hidup tenang. Tetapi di dalam bahasa aslinya sebenarnya dikatakan, philotimestai. Philo dan Timeos. Mencintai kehormatan. Jadi apa ini saudara-saudara ya? Sebenarnya Paulus sedang menggunakan permainan kata. Tadi kita ingat di perintah atau nasihatnya yang sebelumnya Paulus memberikan nasihat terkait dengan Philadelphia. Mencintai saudara. Sekarang Paulus memberikan nasihat philotimestai, mencintai kehormatan. Dan Paulus mengatakan bagaimana caranya. Ada dua pokok utama bagaimana mencintai kehormatan. Hidup dengan tenang dan hidup mandiri. Tetapi sebelum kita melihat apa yang dimaksud oleh Paulus dengan hidup tenang dan hidup mandiri, kita mungkin bertanya-tanya pertama-tama, kenapa? Kenapa harus demikian? Kenapa Paulus merasa perlu untuk menasihati jemaat supaya mereka mencintai kehormatan? Jadi saudara-saudaraku, ada pendapat dari sarjana Alkitab melihat bahwa ini terkait dengan suatu masalah serius yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Dan kita perlu untuk melihat bagian dari surat Tesalonika yang lain, khususnya surat Tesalonika yang kedua. Di situ kita akan menemukan suatu gambaran tentang jemaat Tesalonika sebagaimana yang didengar oleh Paulus. Misalkan di dalam 2 Tesalonika pasalnya ayat 11. Paulus menulis begini. Kami dengar ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna.
Anda mengerti maksudnya? Apakah Anda mengenal ada orang yang sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna? Gak usah angkat tangan. Apa hal-hal yang tidak berguna? Hal-hal yang tidak bernilai kekekalan. Hal-hal yang sia-sia. Tidak menumbuhkan apapun di dalam hidup kita. Menghabiskan waktu untuk mengurusi bonsai terus. Menghabiskan waktu untuk otak-atik komputer terus. Menghabiskan banyak waktu untuk otak-atik sepeda motor, modifikasi, ganti aksesoris, atau bermain game. Jadi rupanya saudara-saudaraku, beberapa orang-orang Kristen di Tesalonika, mereka memiliki pemahaman yang keliru tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Begitulah penafsirannya. Sehingga banyak daripada mereka itu tidak bekerja. Kenapa? Karena banyak orang dari mereka itu berpikir, Tuhan Yesus kan akan mau datang. Jadi buat apa lagi kita sibuk repot-repot kerja keras. Tunggu saja dia datang. Sehingga banyak orang menjadi malas-malasan. Tidak mau bekerja dan sibuk ngurusin hal-hal yang gak perlu. Jadi Paulus, saudara-saudaraku, memberi nasihat. Dan Paulus juga meluruskan pemahaman mereka tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Itulah sebabnya kita menemukan di dalam surat-surat Tesalonika, Paulus senantiasa menyisipkan ajaran doktrin eskatologi untuk meluruskan pemahaman orang. Dan di sini Paulus memberikan nasihat, bagaimana mencintai kehormatan di dalam hidup. Yaitu pertama untuk hidup dengan tenang. Dan itu berarti dalam penjelasan selanjutnya, hidup tenang artinya tidak usah mengurusi persoalan-persoalan orang lain. Urusi saja persoalan-persoalan sendiri. Dengan kata lain Paulus mengatakan hidup tenang saudara-saudaraku adalah jangan ikut campur urusan orang lain. Tidak usah kepo. Apakah Anda mengenal orang seperti itu? Keep everything, keep every particular object. Atau apakah Anda sesungguhnya adalah orang yang suka kepo? Di zaman ini saudara-saudaraku ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi sebagai orang Kristen. Karena dunia menawarkan begitu banyak channel untuk orang-orang Kristen tidak mengurusi persoalan sendiri tapi sibuk mengurusi persoalan orang lain. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu pasti ada yang namanya itu infotainment. Apa sebenarnya isinya infotainment? Yang ngurusin persoalan orang lain. Hal-hal pribadi yang gak seharusnya menjadi konsumsi publik, itu yang digembar-gemborkan kepada orang lain. Dan kalau Bapak Ibu sekarang tidak lagi suka untuk menonton televisi, bahkan di dunia digital itu disediakan dengan lebih kaya lagi, dengan lebih variatif lagi. Ada begitu banyak channel-channel di YouTube saudara-saudaraku yang menawarkan bagaimana hidup dalam rumah tangga si A, si B. Bagaimana perjalanan hidupnya. Untuk apa kita mengetahui semuanya itu? Tetapi banyak orang Kristen yang tergoda dan pengen tahu, mengikuti semua informasi yang tidak bernilai kekal itu. Jadi saudara-saudara kita harus memahami, Paulus memberikan nasihat ini karena ada alasannya. Paulus memahami bagaimana jiwa manusia itu bekerja dan terlebih bagaimana jiwa manusia yang dikuasai oleh dosa itu bekerja. Karena mudah sekali orang-orang itu untuk tergoda mengurusi persoalan orang lain. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia memiliki jiwa curious, penasaran, pengen tahu. Dan kita melihat contoh yang paling awal, rasa penasaran itu dimiliki atau dialami oleh Adam dan Hawa. Dan rasa penasaran itulah yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa, bukan? Jika kamu memakan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Oh, kami belum pernah merasakan itu. Kami penasaran. Itulah menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan curiosity kills the cat. Ya, pernah mendengar seperti itu? Saya juga tidak tahu kenapa dikaitkan dengan kucing, rasa penasaran gitu ya. Tetapi saya mengalami sendiri bagaimana rasa penasaran membunuh 2 ekor kucing di rumah saya.
Suatu kali ketika saya mau pergi keluar, saya mengambil sepeda motor dari parkiran dan ada banyak helm yang berjejer di situ. Dan di salah satu helm itu saya temukan ada 2 ekor anak kucing itu lagi tidur-tiduran di situ. Dan secara iseng-iseng saya menyentil, ya. Tapi tidak ada gerakan, tidak ada respon. Dan saya curiga. Dan ternyata betul, 2 ekor anak kucing itu di dalam helm itu sudah mati. Saya tidak habis pikir, saya bertanya-tanya, saudara, kenapa mereka bisa ada di dalam helm dan kenapa mereka bisa mati? Maka saya mencoba menganalisis. Oh, anak kucing ini, mereka suka bermain-main. Dan mungkin mereka itu masuk ke dalam helm itu mencoba untuk meneliti apa di dalamnya. Lalu kemudian diikuti dengan satu lagi itu masuk. Dan mereka kemudian menjalit dan begitu bermain-main sehingga seluruh apa yang di dalam bagian dalam helm itu menjalin mereka. Sehingga saya menemukan bahwa ada seperti kain yang melilit di leher mereka. Dan itulah menyebabkan mereka mati di dalam. Rasa penasaran itu membunuh 2 ekor kucing itu. Saudara-saudaraku, jangan biarkan kita mengendorse rasa penasaran kita terus-menerus. Mencari tahu apa yang menjadi perkara-perkara orang lain dan bukan urusan kita sendiri. Hiduplah dengan tenang, itulah maksud Paulus. Dan penekanan Paulus yang berikutnya yang tidak kalah penting, saudara-saudaraku. Paulus menasihatkan kepada mereka untuk bekerja dengan tangan. Nah, apa maksudnya ini, saudara-saudaraku? Apakah ada di antara jemaat Tesalonika yang mungkin tidak bekerja dengan tangan tapi bekerja dengan kaki? Tentu bukan itu maksudnya. Paulus menasihatkan supaya bekerja dengan tangan alias supaya jemaat orang-orang Kristen bukan hanya di Tesalonika pada waktu itu, tetapi juga bagi kita yang hidup sekarang supaya belajar, supaya hidup mandiri. Hidup mandiri. Dan tentu ini sesuatu yang relevan dengan konteks kehidupan kita di zaman ini, saudara-saudaraku. Karena yang saya lihat dan mungkin saudara-saudara juga mengamati di sekeliling kita, kenapa ada begitu banyak orang-orang yang tidak bisa hidup mandiri. Dan kembali ada suatu gejala yang kita lihat situasi di jemaat Tesalonika yang mendorong Paulus untuk menasehati di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 10. Itulah suatu kalimat yang terkenal. Jikalau seorang tidak mau bekerja, jangan dia makan. Ada kecenderungan di antara orang-orang Kristen untuk tidak mau bekerja, untuk tidak mandiri. Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak bekerja. Saya tidak mengatakan bahwa ini terkait dengan banyaknya PHK di zaman ini. Memang zaman pandemi mendorong banyak orang untuk mengadakan pemutusan kerja. Tetapi ini tidak berbicara mengenai orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Tetapi ini berbicara mengenai pria-pria dewasa yang tidak bisa hidup mandiri. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan dia makan. Nasihat ini saudara-saudaraku lebih ditujukan kepada pria dewasa yang sehat. Saya yakin Paulus tidak bermaksud untuk menyinggung mereka yang pria-pria dewasa tetapi yang mengalami cacat tubuh atau kelemahan mental tertentu. Ini ditujukan kepada pria dewasa karena pria itu yang bertanggung jawab untuk menjadi tulang punggung di dalam keluarga, untuk mencari mata pencarian. Dan kita mungkin mengenal ada banyak contoh di mana anak-anak muda zaman sekarang, saudara-saudaraku, begitu gampang untuk meninggalkan pekerjaan. 6 bulan bekerja, 3 kali sudah pindah lokasi kerja. Kalau ditanya kenapa? Tidak cocok dengan gajinya. Kenapa tidak cocok dengan lingkungan kerjanya? Kenapa tidak cocok dengan atasannya? Tidak cocok dengan apa yang dikerjakan. Begitu gampang menyerah. Karena pada dasarnya mereka tidak bisa hidup mandiri, tidak terlatih untuk hidup mandiri. Dan saya sendiri mengenal 1-2 nama di lingkungan tetangga. Ada anak muda, pria dewasa yang sudah waktunya usia produktif. Tetapi di rumah cuma kerjanya makan, tidur, dan otak-atik sepeda motor. Padahal ibunya seorang janda yang sudah tua.
Sekali 2 hari dia harus pergi berkeliling jualan kue, jualan cookies. Mengapa bisa begitu? Mengapa ada begitu banyak pria zaman ini yang tidak bertanggung jawab, tidak mau hidup mandiri? Saudara-saudaraku, disitulah masalahnya. Padahal kita harus bekerja dengan tangan kita. Integritas, kehormatan seorang pria itu dilihat apakah dia bisa bertanggung jawab dan mandiri. Saya ingin kita untuk menggumulkan hal ini dengan lebih lagi, saudara-saudaraku, dan kita coba untuk menganalisis kenapa ada orang-orang yang tidak mandiri. Kegagalan untuk hidup mandiri, saudara-saudaraku, mungkin disebabkan oleh pola asuh yang keliru. Dan saya mengatakan ini, saudara-saudaraku, tidak untuk menyinggung siapapun, tetapi mari kita untuk introspeksi dan mengerti apa yang menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Ada orang-orang tua tertentu yang terlalu memanjakan anaknya. Ada orang tua, dan bahkan apalagi kalau di dalam rumahnya itu ada nenek. Nenek itu yang sangat mencintai cucunya. Orang tua akan memberikan apa yang diinginkan oleh anaknya. Nenek akan selalu memberikan yang terbaik bagi anaknya. Tetapi mereka lupa untuk melatih mereka hidup mandiri. Jadi kan saya bertanya, berapa banyak anak yang Anda tahu diajar orang tuanya untuk membersihkan kamar mandi sekali seminggu? Atau berapa banyak mereka yang diajar, dilatih untuk bagaimana membersihkan kendaraan papanya, mobil atau sepeda motor? Berapa banyak daripada kita yang melatih anak-anaknya, memberikan tugas tanggung jawab untuk coba mengecat rumahnya, merawat rumahnya sekali setahun? Itu adalah bagian pelatihan yang membuat anak-anak itu hidup mandiri supaya ketika mereka menjadi pria dan wanita dewasa, mereka bisa bertanggung jawab dan hidup mandiri, terlebih sebagai orang Kristen. Jikalau anak-anak itu tidak diajar untuk bekerja dengan tangannya semenjak dari masa kecil, patutkah kita mengharapkan mereka terampil bekerja mencari nafkah ketika mereka sudah menjadi dewasa? Maka Paulus menasihatkan, bekerjalah dengan tangan. Hiduplah tenang, hiduplah mandiri. Dan saudara-saudara, Paulus kita melihat di akhir daripada ayat ini memberikan suatu jaminan. Ini merupakan suatu konteks di mana kita hidup untuk berkenan kepada Allah. Dan kalau kita ikut mengingat apa yang sudah disampaikan di minggu lalu, bahwa orang Kristen itu harus hidup kudus, dan orang Kristen itu harus hidup di dalam kasih persaudaraan yang semakin berlimpah. Dan sekarang orang Kristen harus hidup mencintai kehormatan. Jikalau kita melakukan semuanya ini, Paulus memberikan jaminan. Kita, orang-orang Kristen, jemaat Kristen, itu akan menjadi orang-orang yang sopan di mata masyarakat. Tidak lagi bergantung kepada mereka. Jikalau orang Kristen, jemaat bisa melakukan apa yang tadi dinasihatkan oleh Paulus, maka kita menjadi orang-orang yang terpandang, orang-orang dihormati, orang-orang yang disegani di dalam masyarakat. Dan jikalau orang-orang Kristen menjadi orang-orang yang paling disegani di dalam masyarakat, tentu itu akan memuliakan nama Tuhan. Dan saudara-saudaraku, mari kita perhatikan nasihat-nasihat praktis dari Rasul Paulus ini. Dan khususnya di dalam masa ini. Sekali lagi saudara-saudaraku, saya mau mereview mengingatkan apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Hendaklah kasih persaudaraan di antara kita, Philadelphia, semakin berlimpah. Dan kedua, hendaklah kita semakin mencintai kehormatan. Untuk menjadi orang-orang yang disegani di dalam masyarakat. Untuk menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Kelompok kita, kelompok Kristen, menjadi orang-orang yang mempermuliakan Tuhan melalui kesaksian hidupnya. Ketika kita menaati semua perintah ini, saudara-saudaraku, kita sesungguhnya menghormati Tuhan Allah kita, yang telah memberi kepada kita hidup yang baru, hidup di dalam Kristus Yesus, anaknya. Dan jikalau kita mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam 1 Samuel 2 ayat 30, kita akan lebih bersungguh-sungguh untuk menaati dan menghormati Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30 itu, barang siapa menghormati aku, dia kuhormati.
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah yang ajaib, firman yang Kau bagikan kepada jemaat telah menjadi panduan bagi kami menjalani kehidupan dalam masa pandemi yang berlarut ini. Tuhan, Engkau terus menyatakan pemeliharaan, baik secara jasmani maupun secara rohani kepada jemaat yang telah Engkau pilih. Dan Engkau juga Tuhan pada saat ini terus mengingatkan kami dalam konteks minggu ini, supaya jemaat semakin berlimpah di dalam kasih persaudaraan. Supaya di antara kami semakin peduli dan semakin empati satu sama lain. Tidak menutup mata, tidak berfokus kepada perkara-perkara kami sendiri. Tetapi kami hidup untuk saling mengasihi satu sama lain, sebagaimana yang Kau kehendaki Tuhan. Dan Engkau juga melatih kami pada hari ini, ya Tuhan, supaya kami juga mencintai kehormatan. Supaya kami hidup tidak mencampuri urusan orang lain, melainkan kami hidup secara mandiri dan fokus kepada apa yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan. Berilah kepada kami Tuhan hikmat dan kekuatan untuk kami dapat semakin menggenapi apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup yang baru yang Tuhan telah karuniakan kepada kami boleh menjadi suatu hidup yang bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan iman sesuai dengan nasihat-nasihat yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Paulus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Sungguh adalah baik bila kita bersekutu bersama pada saat ini, dan adalah baik kita telah mendengarkan pemberitaan khotbah untuk hari ini. It is good supaya kita tiap hari memuji memuliakan Tuhan. Marilah kita meresponi akan pemberitaan khotbah barusan, dan kita akan menaikkan suatu pujian, oh how good it is. Oh how good it is when the family of God dwells together in spirit, in faith and unity, where the bonds of peace, of acceptance and love are the fruit of His presence here among us. So with one voice we'll sing to the Lord, and with one heart we'll lift out His word till the whole earth sees. The Redeemer has come, for He dwells in the presence of His people. Oh, how good it is on this journey we share to rejoice with the happy and weep with those who mourn. For the weak find strength, the afflicted find grace, when we offer the blessing of belonging. So with one voice we'll sing to the Lord, and with one heart we'll lift out His word till the whole earth sings. The Redeemer has come, for He dwells in the presence of His people. Oh, how good it is to embrace His command. Oh, how good it is to embrace His command, to prefer one another, forgive as He forgives. When we live as one, we all share in the love
of the Son with the Father and the Spirit. So with one voice, so with one voice we'll sing to the Lord, and with one heart we'll lift out His word till the whole earth sees. The Redeemer has come, for He dwells in the presence of His Redeemer. Tidak putus-putusnya kita akan menaikkan pujian dan penghormatan kepada Allah kita. Marilah kita menaikkan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai semua ciptaan, puji Dia hai segenap malaikat, puji Bapa, dan Roh. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari sekali lagi kita satukan hati kita dan nanti kita akan menerima doa berkat daripada Tuhan kita yang pengasih. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan, Engkau yang telah memimpin kami sepanjang ibadah ini. Dan Engkau yang telah memberikan kepada kami apa yang paling kami perlukan untuk menjalani kehidupan sebagai umat pilihan-Mu. Yaitu firman-Mu. Firman yang telah diurapi dengan kehadiran Roh Kudus yang bekerja di dalam hati jemaat-Mu. Dan sekarang biarlah kami pulang Tuhan, kembali ke tempat kami masing-masing, menjalani kehidupan kami dan menjadi saksi-Mu, terang-Mu di dunia ini. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita sebagaimana yang telah disampaikannya melalui Mazmur pasal 115. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati orang-orang yang takut akan Dia. Yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anak-Mu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Mari mengucapkan salam satu sama lain dan biarlah kita menikmati hari Sabat ini.